Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divlama Ilvana dan 3 rekan saya, Alfi Fauziah, Fathul Muin, dan Muhammad Nazruddin Bayhaqi. Jadi kali ini kelompok kita kedapatan tema presentasi tentang dinamika filsafat dalam post-truth, keberkaitannya dengan kebenaran pengetahuan. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita mengenal sedikit lah pengertian tentang post-truth itu sendiri. Jadi mesti kita tuh seringnya udah gak asing lagi lah dengan istilah post-truth itu, karena kita mungkin sering dengar dari channel-channel YouTube ataupun di kalangan perkuliahan lah. Jadi sebenarnya fenomena post-truth sendiri itu lahir dari filsafat modern, yang dimana salah satu cirinya itu adanya kebenaran subjektif sebagai kritik atas filsafat modern yang menjunjung objektivitas. Jadi post-truth atau yang biasanya disebut dengan pasca kebenaran itu sebenarnya sulit didefinisikan dengan pengertian yang baku sebab disrupsi yang masih terus terjadi. Akan tetapi post-truth itu mempunyai identik dengan kemajuan teknologi, terlebihnya di bidang informasi dan penyebaran hoaks. Selain itu, pada post-truth itu sering terjadi polarisasi dalam masyarakat dan kebenaran pengetahuan yang bersifat subjektif. Nah, selain itu, post-truth itu mudah dikenali dengan beberapa gejalanya, yaitu ada 6 gejala. Yang pertama itu, kemudahan akses informasi sebab kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Kemudian yang gejala kedua, itu masyarakat mampu membuat informasi sendiri. Jadi istilahnya masyarakat itu mudahlah menciptakan informasi-informasi yang mereka buat sendiri. Terus gejala yang ketiga, media semakin demokratis, sedangkan jurnalisme lebih merakyat. Kemudian gejala yang keempat, terjadinya misinformasi di dalam masyarakat. Terus yang kelima, kebenaran dikacaukan oleh teknologi yang biasanya disebut dengan fenomena viral. Terus gejala yang terakhir, yang keenam, yaitu kebenaran tidak lagi divalifikasikan, bahkan kebenaran itu lebih sering dikesampingkan oleh masyarakat. Kemudian kita beralih ke teori kebenaran pengetahuan. Jadi sebenarnya pengetahuan di era post-truth ini harus dinilai ulang. Nah, karena apa? Karena hoaks dan benturan ideologi itu telah mengaburkan pengetahuan. Kemudian ada 5 teori kebenaran pengetahuan di dalam filsafat. Yang pertama itu ada korespondensi, yang kedua ada koherensi, yang ketiga ada pragmatisme, yang keempat performatif, dan yang terakhir ada konsensus. Nah, kemudian kita beralih ke teori tentang pengetahuan dan kebenarannya pada era modern itu berpusat pada 3 tokoh. Yang pertama itu ada Immanuel Kant. Jadi menurut beliau, pengetahuan manusia itu terdiri dari sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, kedua hal tersebut, unsur a priori dan a posteriori itu harus dipakai berbarengan dengan 3 tahap. Nah, epistemologi Kant itu biasanya disebut dengan epistemologi kritisme, karena epistemologi ini telah mengkritik 2 aliran besar sebelumnya, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kemudian tokoh kedua yang menjadi patokan filsafat modern itu ada G.W.F. Hegel. Jadi Hegel ini mengkritikkan dengan menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu menyejarah. Jadi menurut Hegel sendiri, ia menempatkan subjek dalam proses pembentukan diri, di mana titik kesadaran atas asal-usul adalah rasa kepastian terhadap objek indrawi. Nah, dari sini terjadilah refleksi kesadaran yang kompleks sampai berakhir pada pengetahuan tersebut.
Nah, kemudian kita beralih ke karakter pengetahuan modern. Menurut Francois Lyotard, perkembangan teknologi itu telah mengubah cara pandang manusia tentang pengetahuan dan kebudayaan. Terutama pada masa post-truth seperti sekarang ini, pengetahuan itu telah dikaburkan dengan berbagai kepentingan. Sedangkan menurut Ernest Mach, pengetahuan yang benar tentang kenyataan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menyalin fakta, yaitu kenyataan dan yang dapat diinderawi. Kemudian beralih ke kegagalan positivisme berhadapan dengan post-truth. Nah, kan positivisme sendiri itu ditandai dengan maraknya hoax akibat dari perkembangan teknologi dan polarisasi yang terjadi pada masyarakat akibat ideologi tersebut. Nah, karena hoax atau berita bohong itu ikut menyuburkan ideologi di dalam masyarakat. Jadi, masyarakat itu lebih memilih informasi menurut ideologi mereka sendiri. Jadi pada bagian yang terakhir ada filsafat post-truth, yaitu bisa dibilang post-truth itu adalah gabungan dari perkembangan teknologi dan sentimen emosi sosial. Nah, objektivisme yang menjadi tujuan utama pengetahuan positivistik itu telah memisahkan teori dengan praksis dan memisahkan ilmu pengetahuan dengan etika. Sedangkan perkembangan teknologi yang tidak digabung dengan etika itu bisa memisahkan pengetahuan dengan subjeknya. Pada bagian filsafat, khususnya tentang pengetahuan, itu sudah dianggap selesai oleh Richard Rorty. Tapi sebenarnya filsafat itu masih terus berkembang. Nah, dalam era ini, filsafat itu menjadi alat untuk mengkritisi segala hal termasuk pengetahuan. Maka dari itu disebut dengan filsafat kritis. Kemudian pembahasan tentang kebenaran pengetahuan di era post-truth itu sangatlah rumit. Karena teknologi itu telah memungkinkan setiap orang mengakses pengetahuan, tapi pengetahuan itu sudah dikontaminasi oleh berbagai kepentingan dan diterima masyarakat sesuai dengan sentimen emosi mereka masing-masing, tanpa melakukan verifikasi atau mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian, pengetahuan modern itu telah menghilangkan peran subjek pengetahuan. Sebagai gantinya, filsafat mengarahkan pada ilmu pengetahuan modern sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan yang independen dan berdikari. Refleksi subjek pengetahuan atas pengetahuannya itu diganti dengan penyelidikan atas metode dan prosedur ilmu pengetahuan. Akan tetapi, para filsuf postmodern itu mengkritik hal tersebut karena seharusnya ilmu pengetahuan itu bersifat hermeneutis, konseptual, dan partikular. Nah, pada iklim post-truth itu penuh dengan suasana pluralisme perspektif. Untuk menentukan kebenarannya, pengetahuan itu jelas membutuhkan metode, dan dalam kasus ini, metodenya itu harus mampu mencakup semua kemungkinan pengetahuan. Menurut Paul Feyerabend, beliau mengemukakan prinsip anything goes atau apa aja boleh. Nah, maksudnya itu tidak ada pemaksaan dalam dominasi menggunakan metode tertentu. Berikut daftar pustaka kami cantumkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabil khusus saya sendiri, apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengetikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.